Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar malam ini di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pun siap jalani debat pamungkas malam nanti. Debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 akan berlangsung malam ini, sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini persiapan venue debat yang berada di sebuah hotel di Jakarta Pusat telah rampung dan siap digunakan. Debat kali ini akan mengusung tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Tema ini mencakup 6 subtema, mulai penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, hingga penataan ruang terbuka hijau. Debat ini merupakan debat terakhir bagi ketiga pasangan calon, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akui keduanya siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta yang akan digelar malam ini. Juga besok ada debat, ya, mungkin ada pertanyaan dari media. Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok, sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota, lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap, dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira itu. Persiapan debat sudah dilakukan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.516 personel kepolisian untuk mengamankan jalannya debat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan kita langsung bergabung dengan rekan Kevin Pakan yang berada di titik kumpul tim Ridwan Kamil Suswono. Kemudian ada rekan Faisal Rinaldi di posko pemenangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Selanjutnya ada rekan Jen Cahyani di kediaman Pramono Anung dan rekan Syahreza Zanski yang berada di venue debat Pilkada Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Kevin Pakan terlebih dahulu. Kevin, seperti apa suasana di titik kumpul tim Ridwan Kamil dan Suswono di sana? Ya, selamat sore Reza dan pemirsa. Untuk situasi terkini di titik kumpul pasangan calon 01 Ridwan Kamil Suswono, tepatnya di Art Hotel Senayan, Jakarta, terpantau ramai, di mana kami memantau sejumlah pendukung dari paslon 01 terus berdatangan ke tempat ini untuk melakukan persiapan sebelum nantinya berangkat ke venue debat. Di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa dari paslon 01 Ridwan Kamil Suswono telah berada di dalam hotel ini yang juga turut didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria, dan juga dari istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, telah berada di dalam hotel ini. Dan juga kami memantau tidak ada pengamanan secara khusus yang dilakukan nantinya untuk berangkat ke venue debat, namun kami memantau hanya terdapat sejumlah mobil pengamanan yang nantinya akan mengawal dari Ridwan Kamil Suswono untuk berangkat ke venue debat, tepatnya akan dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta yang akan dimulai pada pukul 19.00 atau waktu jam 7, pukul 7 Indonesia Barat. Di mana tadi kami juga sempat mendapatkan informasi begitu Reza dan pemirsa terkait dengan bagaimana persiapan dari paslon 01 untuk melakukan debat ketiga, yang mana debat pamungkas atau debat terakhir untuk bisa meyakinkan masyarakat Jakarta terkait dengan sebelumnya nanti pemilihan pada tanggal 27 November, di mana kami mendapatkan informasi bahwa untuk pasangan atau paslon 01 Ridwan Kamil Suswono dinyatakan siap untuk bisa melaksanakan debat ketiga, karena memang kalau dilihat dari rekam jejak dari Ridwan Kamil dan juga Suswono telah memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang pemerintahan, terutama dari Ridwan Kamil sempat menjadi atau menjabat di wilayah Bandung dan juga di Jawa Barat. Kemudian dari Suswono sempat menjadi Menteri Pertanian
Republik Indonesia di tahun 2019 hingga 2014, yang mana terkait dengan tema debat nanti terkait dengan tata kelola lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim, ini menjadi poin unggul bagi pasangan ini untuk bisa memberikan fakta-fakta dan juga solusi-solusi berkaitan dengan tema debat ketiga, yang mana bisa diungkapkan secara lugas begitu oleh kedua pasangan ini, maksud kami dari Ridwan Kamil dan juga dari Suswono, terkait dengan bagaimana tata kelola dari perkotaan ini. Dan juga hal inilah yang menjadi poin penting dan juga bagi masyarakat bisa memilih dan juga meyakinkan agar nanti masyarakat dapat memilih yang terbaik pada tanggal 27 November mendatang. Dan juga Reza, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di rumah pemenangan di Paslon 02 Dharma Pongrekun Kunwardana, sudah ada rekan kami, ada Faisal Rinaldi di sana. Silakan Faisal. Ya baik, terima kasih Kevin melaporkan langsung dari Posko Pemenangan 01. Nah, untuk saat ini kami berada di Balai Gotong Royong atau tepatnya di Posko Pemenangan Paslon 02 yang berada di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Kami jelaskan terlebih dahulu untuk suasana atau situasi terkini di sini. Memang pantauan kami di sini sejumlah tim pemenangan dari Paslon 02 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana memang sudah mulai berdatangan di sini untuk nantinya berangkat secara bersama-sama menuju ke venue debat di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Nah, untuk saat ini juga nantinya informasi yang kami dapatkan, pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana akan berkumpul juga di sini dan nantinya akan berangkat secara bersama-sama pula dengan para tim pemenangan, yakni sekiranya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya untuk Paslon 02 ini, Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini tak mau kalah dengan paslon lainnya, di mana ada sejumlah persiapan yang memang telah dilakukan untuk menghadapi debat ketiga atau debat terakhir Pilkada Jakarta yang akan diadakan pada malam nanti sekitar pukul 7 malam nanti. Memang sejumlah persiapan telah dilakukan, baik itu dari Cagup dan juga Wacagupnya. Persiapan seperti misalnya latihan untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari para panelis, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dari para pasangan calon lain di debat nanti malam. Nah, untuk tema yang akan dibahas pada debat ketiga atau debat terakhir pada malam nanti adalah lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Ini tentunya yang juga dipelajari betul oleh Paslon 02 ini, mengingat memang nanti malam informasi yang kami dapatkan juga akan ada ide atau sejumlah gagasan yang akan disampaikan oleh pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana terkait tema debat malam ini, yakni lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Kemudian juga gagasan-gagasan lainnya seperti penanganan banjir dan lain sebagainya nantinya juga akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 ini di dalam debat pada malam nanti. Nah, kemudian pemirsa dapat kami informasikan pula memang nantinya akan berangkat pasangan calon nomor urut 2 yakni pada pukul 5 sore nanti untuk menuju ke Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Nah, kami informasikan juga pemirsa bahwa untuk debat malam nanti memang tema yang akan dibahas yang tadi kami sampaikan adalah lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Nah, untuk temanya atau format, maksud kami formatnya memang juga masih sama seperti debat-debat sebelumnya di mana ada 6 segmen dan lain sebagainya. Nah, yang kita nantikan pada malam nanti pemirsa bahwa informasinya akan ada format baru, yakni ada warga Jakarta nantinya akan bertanya kepada ketiga pasangan calon di dalam atau saat debat berlangsung. Nah, untuk pasangan calon nomor urut 2 ini memang ini informasi yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk mengetahuinya, pasangan calon nomor 3 terkait persiapannya ada Ulya Zen yang berada di kediaman Pramono Anung. Ulya Zen, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Faisal Rinaldi yang melaporkan langsung dari Posko Pemenangan Paslon 02. Dan pemirsa, untuk saat ini situasi di tempat atau rumah kediaman dari calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat ini sudah ada beberapa persiapan dari tim ses yang sudah berkumpul di sini, dan saat ini kami bersama awak media lain sudah standby di sini untuk memantau nantinya keberangkatan dari paslon 03, yakni dari kediaman calon gubernurnya Pramono Anung, dan ini sudah disiapkan kendaraannya nantinya sekitar pukul 5
sore waktu Indonesia Barat, Pramono Anung sendiri akan melakukan doorstop tanya jawab dengan rekan media, kemudian akan langsung berangkat menuju ke venue debat pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk persiapan sendiri tidak ada persiapan khusus karena sudah kerap kali disampaikan juga oleh paslon 03 Pramono Anung maupun juga Rano Karno terkait dengan program-programnya yang nantinya akan menjadi tema debat pada malam hari ini, yakni terkait lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Dan salah satunya yang menjadi gagasan dari paslon 03 ini bagaimana Pramono Anung sempat menyebutkan akan menciptakan Trans Jabodetabek untuk mengurangi atau mengurai kepadatan di kota Jakarta ini dan juga untuk mengurangi polusi yang ada di kota Jakarta ini. Selain itu ada gagasan lain juga yang sempat disebutkan oleh calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung, yakni terkait dengan efektivitas pompa air yang ada di kota Jakarta ini. Mengetahui untuk tema debat malam ini ada subtemanya, yakni bagaimana untuk ketersediaan air bersih. Di sini untuk paslon 03 sendiri membuat gagasan bagaimana mengefektifkan pompa air yang ada di Jakarta sehingga seluruh kota Jakarta akan mendapatkan ketersediaan air bersih. Sementara itu, Pramono Anung juga sempat menyebutkan di dalam programnya untuk nantinya berkoordinasi dengan Pemprov lain terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat yang perlu dibenahi nantinya. Selain itu juga untuk subtema debat pada malam hari ini terkait bagaimana perubahan iklim, ini Pramono Anung juga sempat mengatakan untuk nantinya akan membuat dan juga memperluas deteksi indeks polusi yang ada di kota Jakarta. Mengingat kota Jakarta ini sebagai kota besar di Indonesia yang tentu saja menjadi pusat ekonomi dan juga banyak sekali mobilitas yang ada di Jakarta ini, sehingga program-program tersebut nantinya tentu saja akan disebutkan di dalam visi misi dan juga untuk statement debat pada malam hari ini di venue debat, yakni di Hotel Sultan Jakarta. Dan tentu saja nanti akan kami nantikan untuk bagaimana doorstop yang akan dilakukan oleh Pramono Anung dan keberangkatannya dari kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan menuju ke venue debat di Hotel Sultan. Sementara itu, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di venue debat pada malam hari ini, sudah ada rekan Syahreza Zanski di sana. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Jen dan juga pemirsa, terkait situasi terkini di venue debat untuk Pilkada Jakarta ketiga tahun 2024 kini sudah mulai ada berbagai perkembangan dan juga sudah mulai ada persiapan tentunya. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Jen, Reza dan juga pemirsa, bahwasanya saya berada di lobi VVIP atau VIP. Ini nantinya akan menjadi tempat bagi para ketiga paslon untuk bisa masuk ataupun mengikuti sesi debat nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jelas di layar kaca Anda bahwasanya ini sudah sudah mulai dipersiapkan red carpet, maksudnya sebagai persiapan untuk para paslon nanti masuk bersama para baik itu calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang nantinya akan berkontestasi pada malam kali ini untuk bertukar pikiran tentunya pada hari ini. Dan kami juga awak media juga sudah mulai menanti kapan kedatangan daripada para paslon, baik itu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan juga paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, lalu juga untuk paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kami masih menunggu pastinya Jen, Reza dan juga pemirsa terkait apa saja persiapan yang dilakukan oleh pihak KPUD Jakarta dan juga pihak Hotel Sultan yang jadi penyelenggara pada hari ini di kawasan Jakarta Pusat. Mengingat kami melihat kembali bahwa saya sudah ada beberapa mobil aparat keamanan yang sudah datang, namun kami masih menunggu konfirmasi apakah apel sejatinya akan dimulai ataupun akan diselenggarakan pada hari ini. Namun bisa dipastikan bahwasanya nanti debat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat akan dimulai sebentar lagi. Sementara itu, Reza, kembali ke Anda. Ya, sejumlah persiapan telah dilakukan secara maksimal di lokasi debat dan juga oleh ketiga pasangan calon jelang debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024. Terima kasih rekan-rekan melaporkan langsung dari masing-masing lokasi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara antusias menyaksikan acara masak besar yang digelar Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. YouTuber sekaligus chef Bobon Santoso memeriahkan acara dengan memasak 300 kg gulai sapi. Melanjutkan agenda kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menggelar acara masak besar bersama YouTuber sekaligus chef Bobon Santoso di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Meski diguyur hujan deras, warga tetap antusias menyambut kedatangan RK demi menyemarakan kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido. Pada acara masak besar di Kalibaru ini, Chef Bobon mengolah sekitar 300 kg daging sapi menjadi gulai untuk disajikan kepada 3.000 warga kampung nelayan. Bahkan dari luar saya hujan-hujanan tadi menyapa warga juga antusiasmenya tidak berkurang. Menunjukkan kedatangan pasangan Rido memang ditunggu-tunggu juga, dan kita kampanyenya kreatif, tidak hanya belusukan, tidak hanya yang sifatnya pidato, tapi sesuatu yang warga sukai, salah satunya makan bersama. RK menyampaikan kegiatan masak besar ini merupakan langkah konkret dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berharap dua ex-gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan dan Ahok, dapat hadir di kampanye akbarnya pada 23 November mendatang. Hal tersebut disampaikan usai mendapatkan dukungan dari relawan warga kota yang merupakan relawan pendukung Anies Baswedan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendapat dukungan dari relawan warga kota yang merupakan relawan pendukung Anies Baswedan. Sinyal dukungan Anies tersebut juga semakin menguat usai keduanya bertemu di kediaman Anies Jumat lalu. Ditemani juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid, Pramono mengunjungi markas Komando Warga Kota Kawal TPS di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya kali ini, Pramono berharap agar Anies Baswedan bisa hadir di kampanye akbarnya pada 23 November mendatang. Selain Anies, Pramono juga berharap agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga bisa hadir dalam kampanye akbar nanti. Tentunya saya sungguh berharap Mas Anies bisa hadir. Dan bukan hanya Mas Anies, mungkin saya kalau Pak Ahok juga mau hadir, Pak Anies sama Pak Ahok kalau duduk bersebelahan kan bagus banget. Untuk Jakarta kan gitu. Dan itu memang hal yang selama ini diharapkan dari saya pribadi. Dalam politik saya kan memang politik yang gembira dan merangkul. Pramono menambahkan dirinya tidak keberatan dengan orang ataupun kelompok yang tidak mendukung dirinya dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta. Karena gaya berpolitik Pramono adalah politik gembira dan merangkul. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kurang dari 2 pekan Pilkada Jakarta, pertarungan calon gubernur dan wakil gubernur kian sengit. Sejumlah tokoh berpengaruh digandeng untuk mengerek elektabilitas paslon. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut berpengaruh terhadap suara pemilih digandeng calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Para pasangan calon kemudian berlomba untuk memperoleh dukungan dari tokoh berpengaruh tersebut. Beberapa waktu lalu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selain mengklaim telah mendapat dukungan dari Jokowi, RK juga mengaku mendapat nasihat dari Jokowi. Ya, saya datang
sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Selain bertemu Jokowi, sehari sebelumnya RK juga bertemu tokoh berpengaruh lainnya, yakni Presiden Prabowo. Pertemuan berlangsung hangat dalam sebuah makan malam dan membahas sejumlah hal, di antaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN. Tidak hanya pasangan RK Suswono, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno juga menemui tokoh berpengaruh lain, yakni Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono bahwa pertemuan itu membahas mengenai Jakarta. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendra Prihadi, bertemu petani di Kecamatan Kayen Pati, Jawa Tengah. Andika Hendi menerima keluh kesah petani, terutama masalah air dan pupuk, serta harga gabah yang anjlok saat panen raya. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendra Prihadi bertemu dengan ratusan petani di halaman parkir Kompleks Pemakaman Syekh Jangkung, Desa Kayen Pati, Jawa Tengah. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani, diantaranya sulitnya mencari air saat musim kemarau dan banjir yang menjadi permasalahan rutin setiap tahun. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan pupuk. Petani juga berharap pada pasangan Andika Hendi agar harga gabah bisa stabil karena seringkali anjlok ketika panen raya. Petani tadi macam-macam dan relatif memang walaupun nggak sama persis, tapi ya satu tentang air, kedua tentang pupuk, gitu kan. Ketiga biasanya selalu terjadi begitu panen, harga jualnya ini anjloknya. Para petani itu mendapatkan pupuk yang bagus, terus pengairan yang bagus, karena cuaca kayak gini tuh jarang hujan, jarang mas gitu. Harapan para petani pati itu pengennya pupuk gampang, terus pengairan yang bagus. Setelah menerima berbagai keluhan petani, Andika berjanji telah menyiapkan strategi khusus jika terpilih menjadi gubernur Jateng. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Brazil dan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.